Kebanyakan dari kita, dan termasuk saya, ketika berbicara dengan orang lain, sepertinya tidak terlalu memperhitungkan seberapa berkualitasnya apa yang kita sampaikan, atau tidak terlalu memikirkan bentuk ataupun pola berbicara yang baik saat berhadapan dengan lawan bicara kita. Ya, atau dengan kata lain, berbicara apa adanya. Oke, selamat datang di channel Di Aksara, di mana ini adalah video pertama di channel ini. Dan kedepannya channel ini akan banyak membahas tentang nilai-nilai kehidupan sosial, tentang buku, tentang tokoh-tokoh inspiratif, dan banyak lagi yang mungkin saja bisa berdampak bagi sebagian kecil orang yang ingin sama-sama belajar di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas soal buku yang cukup populer dan tentu tidak asing lagi bagi sebagian orang, terutama bagi teman-teman yang suka membaca. Buku ini adalah karangan dari Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang cukup terkenal di Korea Selatan, dan buku itu berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Oke, pertama-tama, apa yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah apa yang bisa saya dapatkan setelah membaca buku ini. So, jika teman-teman pernah membaca buku ini dan mempunyai pendapat yang lain, itu tidak menjadi masalah. Silakan teman-teman ceritakan apa yang bisa kamu dapatkan dari buku ini setelah membacanya. Boleh teman-teman sharing di kolom komentar. Pada bagian awal dari buku ini, ada kata-kata yang sangat menarik. Bunyinya seperti ini. Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Maksudnya gimana? Yuk, kita bahas. Selama ini, apakah ada dari teman-teman yang pernah berpikir tentang sebenarnya bagaimana sih teknik berkomunikasi yang baik? Apakah dengan menggunakan nada-nada yang menggebu-gebu? Atau justru dengan nada yang tenang namun tetap dengan artikulasi yang jelas? Lalu, apakah pernah terbesit jika ternyata teknik komunikasi kita selama ini yang kita sudah anggap sangat menyenangkan justru salah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman? Pertama-tama, semua orang itu memiliki kemampuannya sendiri untuk menghidupkan suasana, dan masing-masing dari kita tentu mempunyai daya tarik tersendiri di dalam berbicara. Misalnya nih, seorang guru atau dosen tentu memiliki teknik tersendiri bagaimana harus menjelaskan suatu materi kepada para muridnya, tentu supaya bisa tersampaikan dengan baik. Atau seorang motivator, tentu mereka sudah sangat menguasai teknik berbicara yang baik, cara menghidupkan suasana agar orang lain terkesima dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara yang mahir akan menjadi orang-orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Oke, sekali lagi ya, orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan mahir akan menjadi orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi yang tepat, tentu kita perlu memahami metode komunikasi yang efektif dan efisien. Oke, poin pertama, cara berkomunikasi yang baik. Di awal buku ini, penulis banyak memberikan tips mengenai cara berkomunikasi dengan baik dan teknik yang baik. Tak hanya itu saja, penulis juga menyajikan mengenai bagaimana cara melatih logika dalam berbicara. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi takut untuk berbicara, atau sekalinya bicara suaranya terbata-bata, dan tentu ini sering terjadi kepada kita. Dan hal itu biasanya ditandai dengan suara yang kecil dan gemetar, atau bahkan tidak mampu membalas lawan bicara. Nah, beberapa rumus terapi komunikasi yang bisa kita pelajari dalam buku ini dan tentu bisa ditiru dan diterapkan di dalam kehidupan sosial, seperti memberikan anjuran untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai ataupun kita sayangi, itu harus minimal 30 menit dalam sehari. Sebab komunikasi sendiri itu terletak pada kualitas, bukan pada kuantitasnya. Oleh karena itu, di dalam buku ini, penulis lebih memposisikan pembaca sebagai seorang pendengar yang baik dan nantinya mulai menjadi seorang pembicara yang baik pula. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar bahwa berbicara itu merupakan suatu bakat? Ya, tentu saja kebanyakan orang-orang mengatakan demikian. Namun sebenarnya, berbicara adalah suatu hal yang perlu dilatih. Memang akan ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada orang lain. Akan tetapi,
Hal tersebut bisa dikejar oleh mereka yang rajin untuk berlatih. Banyak hal yang membatasi diri kita untuk bisa berkembang dalam hal berbicara yang baik. Salah satunya adalah takut salah ucap, tidak bisa tampil di depan umum, ataupun trauma dengan pengalaman yang kurang mengenakan. Dan memang sebagian orang yang mengalami masalah dalam berbicara karena mereka merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh luka psikologis saat tumbuh dewasa. Nah, akan tetapi, kalau kita kembali mengingat mereka yang bisa melewati masalah itu sampai menjadi orang yang sangat terkenal karena kepandaiannya dalam berbicara, sepertinya itu bukan hal yang tidak bisa kita ubah. Oke, kita ambil contoh, Barack Obama. Saat usianya 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya dan berkulit hitam bercerai dengan ibunya yang berkulit putih. Namun meskipun ia keturunan hitam, ia adalah anak blasteran yang tidak diakui oleh anak-anak kulit hitam ataupun anak-anak kulit putih. Trauma dan rendah diri yang ada di dalam diri Barack Obama membuat dirinya menyentuh obat-obatan terlarang. Tapi, apakah Obama terpenjara di dalam trauma itu? Tentu saja tidak. Ia malah menjadikan trauma dan rendah dirinya untuk semakin tumbuh dan menarik dirinya untuk terus-menerus sampai ia menjadi presiden yang mampu berbicara dengan sangat percaya diri dan sangat menggerakkan hati orang banyak. Jadi kesimpulannya adalah kita harus terbebas dari luka dan rendah diri yang membuat kita tidak berani berbicara kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kita akan dapat berbicara di hadapan orang banyak dengan sorotan mata tajam dan menyentuh hati pendengar. Oke, berikut beberapa tips bagi kamu untuk menghilangkan rasa gugup saat berbicara. Yang pertama, membuat karikatun pendengar. Mari berpikir bahwa audiens bukanlah orang yang akan menilai kita, tetapi mereka hanyalah orang yang mendengarkan cerita kita dengan gembira. Oke, jelas ya. Yang kedua, hindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Contoh, ini yang paling sering kali terjadi, yaitu kita seringkali melontarkan kata-kata pembuka seperti ini. Saya minta maaf karena tidak mempersiapkan diri dengan banyak, atau saya merasa saya memiliki banyak kekurangan, tapi ya, kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya sangat tidak berfungsi untuk mengungkapkan kerendahan hati kepada audiens. Justru, itu akan memberikan nilai yang buruk dan ketidakpercayaan diri audiens akan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, mempelajari konten dengan baik. Penguasaan materi ataupun ketika kita lebih banyak tahu daripada audiens, itu akan sangat membantu dalam penyampaian apa yang akan kita sampaikan. Nah, mereka akan berhenti menilai dan mulai memasang telinga untuk mendengarkan. Oke, selain dengan unsur-unsur yang telah saya sebutkan tadi, ada unsur nonverbal seperti gerak tubuh harus diterapkan dengan baik. Dan beberapa unsur nonverbal yang dilakukan oleh para pembicara untuk memikat hati para pendengar, seperti berpenampilan yang rapi, itu akan memberikan kesan yang bagus. Begitu juga dalam berbicara. Kemudian selalu tersenyum, menatap lawan saat berbicara, sikap percaya diri, serta gestur yang tepat. Dalam berbicara, kita tidak dapat terhindar dari logika, karena ucapan yang kita lontarkan dapat mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita bisa tahu apakah orang tersebut logis atau tidak hanya dengan berbicara dan berbincang sebentar saja dengan mereka. Oleh karena itu, pola pikir seseorang yang menunjukkan pemikirannya yang logis itu perlu dilatih. Sekarang ini, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbicara secara logis menjadi salah satu keunggulan tersendiri. Untuk menciptakan ucapan yang logis, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melatihnya. Oke, berdasarkan para pakar, ternyata ucapan itu dipengaruhi oleh 7% isi, 38% suara, dan 55% gerak tubuh. Dan ditambah lagi dengan unsur nonverbal seperti berpenampilan yang baik, selalu tersenyum, memberikan tatapan yang stabil dengan pupil mata yang membesar, percaya diri, dan gerak gestur yang tepat, itu tentu sangat memberikan hal yang bisa berdampak besar dalam hal berkomunikasi. Seorang yang pintar berbicara bukan berarti mempunyai suara yang jernih dan enak didengar, tetapi lebih kepada isi ucapan yang terkandung di dalamnya. Ketika kita menjalin komunikasi dengan orang lain, kita harus menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Dalam artian, kita tidak hanya membicarakan diri sendiri, tetapi juga memikirkan lawan bicara.
Hal ini mengacu pada teknik terpenting dalam komunikasi, yaitu mendengar. Seperti yang disampaikan oleh Larry King, aturan pertama dalam berdialog adalah mendengarkan. Oke, menurut Larry King, kita harus menunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara kita, sehingga dia akan membuat hal yang sama kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh tertarik kepada lawan bicara, kita akan memberikan ruang bagi dia untuk mengungkapkan ceritanya. Di dalam buku ini, penulis memberikan ada aturan 1, 2, 3 ketika kita sedang melakukan dialog. Sekali berbicara, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberikan umpan yang baik. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Dan si penulis di dalam buku ini memberikan rumus terapi komunikasi yang sangat mudah untuk diterapkan oleh siapapun di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, rumusnya seperti ini. C sama dengan Q kali P kali R. C adalah communication atau komunikasi, dan yang perlu untuk memenuhinya harus ada unsur Q atau question, P atau praise, dan R atau reaction. Oke, kita akan coba bahas satu-satu secara jelas dan singkat ya. Question atau pertanyaan adalah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Oleh karena itu, pertanyaan bisa disebut sebagai dasar komunikasi. Komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicara. Orang yang mengeluarkan pertanyaan berarti ingin membangun hubungan yang lebih dengan lawan bicaranya. Poin yang kedua yaitu praise atau pujian. Ini sangat penting untuk membangun hubungan yang kokoh. Pujian bisa berupa menunjuk bagian tubuh lawan bicara seperti alis Anda sangat bagus, kulit Anda seperti bayi, atau tubuh Anda seperti pemain yoga, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Bisa juga dengan memuji benda-benda yang sedang dipakai oleh lawan bicara, seperti dasi, kemeja, sepatu, dan lainnya. Oke, poin yang terakhir, poin yang ketiga yaitu reaction atau reaksi. Nah, reaksi akan muncul ketika kita mendengarkan ucapan lawan bicara. Contoh reaksi yang paling umum adalah umpan balik verbal seperti, "Oh ya?" Nah, siapapun pasti ingin terus berbincang dengan lawan bicara yang menunjukkan reaksi tersebut. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa saya gambarkan mengenai isi dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Jika itu bermanfaat bagi teman-teman, silakan bagikan video ini kepada teman-temannya, kepada rekan kerja, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Oke, salam di Aksara.